Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, ini ada peristiwa sadis pemirsa karena ada sesosok jasad bayi ditemukan terbungkus plastik dalam termos es pedagang minuman di pintu keluar tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Iya, dan jasad bayi perempuan Malang yang baru dilahirkan ini diduga sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polsek Kebonjeruk dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat mengolah tempat kejadian perkara penemuan jasad bayi perempuan di Jalan Raya Pejuang, Jakarta Barat. Awalnya, jasad bayi Malang ditemukan pedagang minuman yang biasa mangkal di sekitar pintu keluar tol Kebonjeruk. Ironisnya, jasad dalam kondisi terbungkus plastik dan disimpan dalam termos es milik pedagang yang ada di lokasi. Di mana, Bang? Di termos, dalam termos ini. Dalam termos itu? Iya. Bayinya tuh sekitar umur berapa tahun, Bang? Kayaknya sih bangsa umur 1 hari 2 hari lah. 1 hari 2 hari? Iya. Kalau yang buang jago nggak tahu, Bang? Nggak tahu, Bang. Pokoknya diarah di situ? Ditaruh di sini. Jasad bayi perempuan tidak berdosa yang diduga dibuang oleh orang tuanya ini kemudian dibawa ke RSCM Jakarta Pusat. Polsek Kebonjeruk dan Polres Metro Jakarta Barat masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mencari pelaku. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polri kembali melanjutkan sidang kode etik terhadap personel kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, pemirsa, ini Komisi Kode Etik juga menggelar sidang terhadap AKP Diah Chandrawati karena diduga melakukan pelanggaran profesi anggota kepolisian. Sidang kode etik dan profesi terhadap AKP Diah Chandrawati digelar di Gedung TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan hari ini. Polri akan menghadirkan 4 orang saksi atas sidang etik mantan anak buah Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Persidangan ini dilakukan lantaran AKP Diah diduga telah melakukan pelanggaran profesi kategori sedang dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Dalam persidangan kali ini, Kombes Rahmat Pamuji ditunjuk sebagai Ketua Komisi Sidang Etik terduga pelanggaran AKP Diah Chandrawati. Diperiksa karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Tersangka Ferdi Sambo yang masuk dalam terduga merintangi penyidikan tersebut dituding berperan dalam penghilangan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar rumah Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketujuh orang tersebut telah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri. Sementara Diah Chandrawati merupakan polwan pertama yang terseret sidang etik kasus ini. Ya, pemirsa, penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua ini terus bergulir. Iya, Polri secara resmi telah memecat 4 perwira secara tidak hormat karena terbukti merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Polri yang menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Dalam hasil sidang etiknya, 7 orang tersangka, 4 orang telah menjalani sidang kode etik dengan hasil pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Polri. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri, diantaranya adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo. Kemudian menyusul Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdi Sambo. Sehari kemudian Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya mengajukan banding. Sementara itu terdapat 3 polisi lainnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana obstruction of justice dan masih dalam penantian hasil sidang etiknya. Ketiganya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. AKP Irfan Widianto sendiri dijadwalkan menjalani sidang etiknya yang digelar hari ini. Polisi pun telah menetapkan 7 orang tersangka,
terkait kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu, Polri juga telah menggelar sidang etiknya terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari ini, polwan yang pertama terseret dalam skenario Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Verdi Sambo diperiksa dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector, menyusul 4 tersangka lain yang sudah lebih dulu diperiksa. Nah, pemirsa, sementara menurut psikolog forensik, pemirsa, lie detector bisa tak berfungsi bagi orang yang sudah terlatih. Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sekaligus tersangka penghalangan penyidikan menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lain, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga diperiksa. Namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara gamblang kepada publik. Hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro-justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro-justisia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah pro-justisia. Kalau masuk ranah pro-justisia, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, ya, alat bukti. Selain petunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Sementara sejumlah ahli hukum menjelaskan, pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan tidak selalu bisa dijadikan alat bukti pidana, namun untuk meyakinkan para pemeriksa. Dan jika dimasukkan dalam persidangan, maka sebagai alat bukti keterangan ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim Kelewang dari Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap kawanan pelaku begal. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Lapor Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.